Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan praktikum saya, yaitu praktikum ke-8 dan 9. Mata kuliah praktikum statistika dengan judul pengujian lebih dari 2 rata-rata populasi atau analisis variansi satu arah. Dengan dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang, SSMSI. Saya disusun oleh saya sendiri, nama Rahmat Syahroni, NIM 4202530008, kelas PSM 2020B, program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan asisten lab yang pertama, Bang Novan Setia Ditinggalwan dengan NIM 4183230045. Yang kedua, Kak Ratna Ritasari dengan NIM 4193530005. Langsung saja kita masuk ke materi yang kita bahas, yakni mengenai pengujian lebih dari 2 rata-rata populasi atau analisis variansi satu arah. Analisis variansi. Analisa variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis variansi adalah yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Yang kedua, ada populasi berdistribusi normal. Distribusi data harus normal, agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Yang ketiga, ada populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi dapat sangat diperlukan. Selanjutnya ada klasifikasi ANOVA, yaitu terdapat 3 klasifikasi ANOVA, yaitu yang pertama, klasifikasi satu arah atau one way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua ada klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Yang ketiga terdapat klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Selanjutnya, ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antara faktor dalam mempengaruhi variabel bebas. Dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat akan mempunyai interaksi yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel yang terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Selanjutnya adalah bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Terdapat 3 bagian, yaitu variabilitas antar kelompok. Yang pertama, variabilitas dalam kelompok. Yang kedua, bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Dan yang terakhir, jumlah kuadrat penimbangan total. Selanjutnya, variabilitas antar kelompok atau between treatments variability. Variabilitas antar kelompok adalah variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok dalam JKA. Rumusnya dapat dilihat seperti yang saya tampilkan. Dengan keterangan K sama dengan banyaknya kelompok, T sama dengan total X masing-masing kelompok, J sama dengan total X keseluruhan, N sama dengan jumlah sampel masing-masing kelompok, dan besar sama dengan jumlah sampel keseluruhan. Selanjutnya, variabilitas dalam kelompok atau within treatments variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam atau JKD. Rumusnya JKD sama dengan JKSMK. Keterangannya JKSMK adalah jarak kuadrat simpulan masing-masing kelompok. Selanjutnya ada jumlah kuadrat penimbangan total atau total sum of squares. Jumlah kuadrat penimbangan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan mean totalnya atau JKT. Selanjutnya rumusnya seperti ini. Dapat dilihat. Selanjutnya ada analisis setelah ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA
dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sudah ANOVA, antara lain Tukes, ASD, Bonneval, dan seterusnya. Selanjutnya proses perhitungan Hopf. Dapat dilihat seperti yang saya tampilkan. Langsung saja kita masuk kepada materi, kepada aplikasian pada aplikasi SPSS. Di sini saya mendapatkan data pada buku praktikum statistika, yaitu pada praktikum 8 dan 9. Seperti ini data view-nya. Selanjutnya kita masuk ke variable view, seperti ini. Langsung saja, untuk mengetahui uji ANOVA-nya, terlebih dahulu kita harus menentukan uji normalitas dari data yang kita punya, yaitu dengan cara klik analis, kemudian descript statis, kemudian explore. Pada dependent list, kita letak sales, kemudian pada faktor list kita letak daerah, dan rasa. Kemudian kita klik plots, lalu kita klik normality plots with test. Klik continue, kemudian OK. Di sini terdapat test of normality. Karena data yang kita punya lebih dari 30, maka kita menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Di sini terdapat sig-nya hanya sig dari susu terdapat test of normality, sig-nya hanya pada daerah Jakarta saja yang lebih dari 0,5 atau yang normal, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak normal. Ini berarti data yang kita punya tidak berdistribusi secara normal. Berarti kita langsung masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Untuk mengetahui uji ANOVA, kita langsung klik analis, kemudian comparements, kemudian YW ANOVA. Pada bagian dependent list-nya, kita letak sales. Dan pada bagian faktor, kita letak daerah. Kemudian kita klik post hop, lalu kita klik to key. Kemudian continue, lalu OK. Nah, pada saat uji ANOVA terdapat outputnya seperti berikut ini. Pada signifikansi tabel ANOVA terdapat yaitu 0,0. Ini berarti ANOVA data yang kita punya tidak ANOVA. Sehingga karena data itu terdapat perbedaan antara satu data dengan data yang lainnya. Terima kasih. Segini saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi praktikum 8 dan 9. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan kakak asisten dosen, kakak asisten lab. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.